Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Enrico Ivo Susanto, dari kelompok 10. Manusia adalah makhluk sosial. Mungkin kita sering mendengar kalimat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Makhluk sosial sendiri memiliki arti atau makna, yaitu makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain, atau bisa kita sebut juga hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Apakah di dalam ajaran Kristus kita harus berinteraksi dengan saudara kita? Ya, jawabannya karena Tuhan mengajarkan kita supaya saling mengasihi. Pada 1 Yohanes 3 ayat 18 berisi, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Artinya bahwa Tuhan mengutus kita untuk mengasihi sesama kita bukan hanya dengan perkataan, tetapi harus disertai dengan perbuatan di dalam kebenaran. Tapi pada saat ini kita membahas sisi sebaliknya dari makhluk sosial sendiri, yaitu menyendiri atau bisa kita sebut kesunyian. Apakah Tuhan Yesus pernah menyendiri? Ya, jawabannya. Beberapa ayat di Alkitab menyebutkan bahwa Yesus pernah mengundurkan diri untuk berdoa, dan juga Tuhan Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya untuk ia berdoa. Kenapa Tuhan Yesus harus menyendiri? Itu juga yang sering saya lakukan. Menurut saya sendiri, mengapa ketika kita berdoa lebih baik kita menyendiri? Karena ketika kita menyendiri, pikiran kita akan tertuju bahwa kita di sini sedang berbicara, kita sedang mengobrol dengan pemilik hidup kita, Bapak kita, yaitu Yesus Kristus. Alangkah baiknya kita dalam keadaan sendiri tanpa gangguan suatu apapun. Karena jika kita di dalam keramaian, kita berdoa, kita tidak akan bisa fokus untuk berdoa, untuk kita dapat berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang intinya adalah manusia harus meluangkan waktu untuk mencari tempat yang sunyi, untuk ia merenungkan apa yang sudah ia lakukan beberapa waktu yang lalu, atau kita bisa sebut kita mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu, dan juga kita merencanakan atau membuat planning ke depannya, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ketika kita sudah melakukan dua hal tersebut, kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan segala rencana kita dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah sutradara kita, penulis hidup kita, sedangkan kita sendiri merupakan pemerannya. Tugas kita hanya mengusahakan, dan kita harus berdoa supaya apa yang kita rencanakan seturut dengan rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merenung untuk melihat
apa yang sudah kita kerjakan dan apa saja yang akan kita lakukan di masa mendatang. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.